wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini supaya berjalan dengan lancar dan bermanfaat, marilah kita berdoa dulu ya. Ayo Ketua kelas, Agus, dipimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Agus. Ya, Ibu. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk, Ibu. Masuk semua. Alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anak, kalian harus menjaga protokol kesehatan ya. Sudah cuci tangan? Sudah. Ya, berarti sudah menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, jika Bu Guru bilang kelas 3 SDN Slambrit, maka kalian menjawab berprestasi, berakhlak mulia. Yes, yes, yes. Itu ya. Kelas 3 SDN Slambrit. Berprestasi, berakhlak mulia. Iya, untuk lebih semangat lagi, marilah kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sudah semangat ya. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan sikap nasionalisme kita ya. Ya, lagu Indonesia Raya sudah selesai. Anak-anak, setelah mempelajari materi hari ini, ya, kita akan mempelajari dulu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kita akan mempelajari pembelajaran 3. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian bisa menggunakan pertanyaan wawancara, cara perawatan tumbuhan, menguraikan hasil informasi cara-cara perawatan tumbuhan, menuliskan hasil wawancara sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan, memecahkan operasi hitung penjumlahan menggunakan garis bilangan, dan menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan sistematis ya. Anak-anak, yang lalu kita mempelajari tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, kita mempelajari tentang kewajiban anak. Ya, kewajiban anak itu terhadap orang tua apa coba? Ayo coba Tajul. Apa? Berbakti pada orang tua, Bu. Oh, bagus, pinter. Tepuk tangan buat Tajul. Nah, anak-anak, iya betul sekali ya. Kita harus berbakti pada orang tua, menghormati pada orang tua. Nah, yang lalu ada cerita Lani sedang membantu orang tuanya untuk menyiram tanaman ya. Menyiram tanaman itu termasuk merawat tanaman ya anak-anak? Iya? Iya, Bu. Ya. Nah, yang kemarin itu Bu Guru sudah memberikan bahan ajar ya kepada kalian. Apakah sudah dipelajari tadi malam? Belum, Bu.
Loh, kok belum? Maaf Bu, Belum, ketiduran Bu. Ibu. Oh iya, dan Besok acara, Bu. memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Nah, sekarang Bu Guru akan bagi kelompok kalian ya. Di kelompok merah ada Agus, Nur, Indah, Rahayu. Terus kelompok kuning, Mega, Tajul, Lukita, Tari. Kelompok hijau, Isti, Ivon, Hadi, Halimah. Nah, sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ya, Bu. Sudah Bu. Guru. Sudah Bu. Sudah, Bu. Jadi pembelajaran hari ini harus tertib ya anak-anak. Dan Siap. sekarang, nah coba perhatikan gambar ini. Amati gambar ini. Apa yang kalian lihat dari tanaman ini? Coba. Ada berapa tanamannya? Coba Isti. Iya, tanamannya ada 2, Bu Guru. Oh, Yang bagus. satunya seger, yang satunya kok layu ya, Bu Guru. Oh iya, pinter Isti. Karena Isti bisa menjawab, maka dikasih bintang ya. Ini Terima kasih, Bu Guru. Tajul tadi sudah jawab juga ya. Sekarang kita kasih bintang juga untuk kelompok kuning. Gitu. Nah, sekarang kalian harus banyak-banyakan ya bintangnya, harus semangat belajarnya ya anak-anak. Siap Bu. Oh iya. Nah, ini ada 2 tanaman ya, 2 tanaman yang tanaman A dan tanaman B. Nah, kemudian apa yang kalian lihat terhadap tinggi tanaman ini? Yang tanaman A tingginya bagaimana? Lebih tinggi Bu. Tinggi sekali Bu dibandingkan yang B. Iya, lebih tinggi daripada tanaman B. Nah, ini anak-anak ya. Kira-kira kenapa ya kok tanaman A itu lebih baik pertumbuhannya daripada tanaman B? Jadi siapa yang bisa? Rajin disiram Bu. Rajin disiram dan diberi pupuk Bu. Oh ya, siapa yang jawab ya? Siapa? Indah ya? Siti Bu. Iya, ini Bu Guru kasih Ya, Bu. bintang. Nah, ya anak-anak, bagaimana cara merawat tanaman yang baik ya? Apakah dengan cara disiram sepanjang hari? Pagi, siang, sore, malam, apakah begitu? Mati Bu. Oh, pasti ya. Nah, ini tadi tinggi tanamannya itu berbeda. Apakah batang tumbuhan itu bisa diukur anak-anak? Bisa Bu. Ya, Bisa Bu Bu. Guru. Nah, sekarang kita Bu Guru punya video ya. Kita lihat bersama-sama, amati dengan baik-baik. Untuk hari ini cerah, jadinya aku bisa mulai nih. Kamu cepat tumbuh besar dan semakin cepat. Hah? Bungaku? Ya ampun. Sarah, kamu kenapa sedih? Loh, kok bunganya layu? Tunggu, aku sedih. Bungaku layu. Padahal aku selalu menyiramnya kemarin. Pagi, siang, sore, malam. Clara, pantas saja bungamu jadi layu dan mati. Seharusnya tidak sebanyak dan tidak sesering itu kamu menyiramnya. Begini Clara, setelah bibit bunganya kamu tanam, kemudian kamu siram. Dan kamu bisa menyiramnya setiap sore di setiap harinya. Jadi, hanya 1 kali dalam sehari kamu siram bunga itu. Oh, jadi begitu, Bu. Aku pikir semakin sering disiram akan semakin cepat tumbuh. Nah, kalian sudah mengamati video tadi. Sekarang Bu Guru mau tanya, tokohnya siapa ya di sini?
Siapa yang bisa? Yang bisa dapat bintang ya. Tokoh dalam cerita ini siapa? Iya, Clara dan buku ya. Nah, terus apakah Clara merawat tanamannya dengan benar? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bu. Belum, Bu. Bu. Oh iya, belum. Mengapa tanaman Clara layu? Terlalu Terlalu banyak air, Bu. Siram, ya. Nah, anak-anak yang tadi ya, guru tampilkan lagi. Semangat ya anak-anak, ikut menjawab ya. Semangat. Ya, Bu, semangat. Ya. Nah, anak-anak di sini tadi ada. Nah, kita kembali lagi ke gambar ini. Berarti berdasarkan video tadi ya, dan gambar kedua tanaman ini yaitu tanaman A dan tanaman B, berarti ya, dapat kita amati bahwa tanaman yang mendapatkan perawatan baik itu tanaman A atau tanaman B? Tanaman apa? Tanaman A, Bu. Tanaman A. Berarti kalian sudah tahu ya cara merawat tanaman yang benar. Nah, Sudah. untuk ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang mari kita cari informasi anak-anak dengan cara wawancara ya. Mencari informasi itu bisa melalui kegiatan wawancara. Nah, wawancara itu apa? Ada yang tahu? Nah, ini wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu apa? Adalah orang yang diwawancara atau orang yang ditanyai ya. Kalau ada yang ditanyai berarti ada yang menanya ya, Nana. Berarti yang bagian bertanya disebut apa? Siapa? Wawancara, Bu. Wawancaranya pinter. Nah, di sini anak-anak ya, Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Nantinya akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Kerjakan secara berkelompok ya. Nah, ketua kelompoknya untuk maju ke sini. Ini Agus, Mega, Gisti. Ya, Bu. Nah, dan terima LKPD-nya masing-masing ya. Nah, Baik, Bu. Bu. Sudah terima. Nah, di situ coba dibaca ada berkunjung ke rumah kakek. Jadi ada slide di PowerPoint Bu Guru juga. Coba Ivon, ayo dibaca di yang paragraf pertama. Ivon, Ivon kemana ya? Ivan ke kamar mandi, Bu. Ini, Bu, kurang tulisannya ini, Bu, nggak jelas, Bu. Oh iya, kurang jelas ya. Ini sudah paling besar loh. Ya sudah, Bu Guru bantu ya. Berkunjung ke rumah kakek. Perkenalkan, namaku Dwi. Aku sangat suka sekali bunga mawar. Besok aku berencana menanam bunga mawar dan akan merawatnya dengan cara yang baik dan benar. Nah, kita sudah membaca teks cerita tentang berkunjung ke rumah kakek ya anak-anak. Sekarang kalian lihat LKPD nomor 1. Berdasarkan teks yang telah kalian baca tadi, bahwa Dwi ingin menanam dan merawat tanaman seperti kakek. Buatlah 5 pertanyaan wawancara
kepada kakek untuk mengetahui cara merawat bunga mawar. Nah, anak-anak, berarti kalian disuruh untuk membuat kalimat tanya wawancara. Nah, untuk membuat kalimat tanya otomatis menggunakan kata apa? Tatanya Bu Kata Guru. tanya, Bu. Bagus, pinter. Kata tanya, Nana. Jadi kalian harus tahu kata tanya macam-macam dan kegunaannya. Coba siapa yang bisa? Kata tanya apa ya? Saya Bu. Di mana? Siapa Bu? Siapa untuk Di mana? Untuk menanyakan namanya Bu Guru. Oh iya, Siapa nama Bu Guru? betul. Ada jawaban yang lain? Siapa itu untuk kegunaannya apa ya? Menanyakan orang ya. Nah, sekarang ini ayo mengingat kembali. Ini kan sudah diajarkan ya. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau benda? Siapa? Menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat. Mengapa? Menanyakan sebab akibat. Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan. Nah, kalian kan suruh membuat kalimat tanya berdasarkan teks berkunjung ke rumah kakek. Nah, di sini tadi kalian juga mengamati video tentang Clara menanam bunga ya. Jadi Bu Guru ada contoh ini bagaimana cara untuk membuat kalimat tanya ya. Nomor 1, siapa namamu? Nomor 2, apa yang dilakukan Clara? Nomor 3, di mana Clara menanam bunga? Dan bagaimana seharusnya cara merawat tanaman yang baik. Nah, dari mana ini Bu jawaban-jawaban ini? Ya dari jawaban kalimat tanya yang kalian rumuskan tadi ya. Nah, setelah kalian membuat kalimat tanya, kalian menulis hasil wawancaranya dari mana? Dari rumusan jawaban dan yang didapat dari kalimat tanya yang sudah kalian buat tadi ya. Dan ini ada contohnya, ada seorang anak bernama Clara. Ia menanam bunga di depan rumahnya, namun bunga itu layu dan mati karena ia menyiramnya dengan cara berlebihan. Ia mendapat cara merawat tanaman dari buku bahwa menyiram tanaman dilakukan setiap hari di waktu sore hari. Nah, ya, hal yang harus kalian perhatikan untuk menulis hasil wawancara itu pertama, penulisan hasil wawancara harus runtut, artinya sesuai dengan kejadiannya dan sesuai dengan kalimat tanya yang telah kalian buat ya. Menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Bu Guru mau tanya, huruf kapital itu apa? Huruf besar, Bu. Huruf besar, pintar. Apa digunakan hanya untuk di awal kalimat ya anak-anak? Tidak, Ibu. Nama, kota. Iya, pinter. Ini Bu Guru kasih bintang ya yang menjawab. Ini Yang banyak ya, Bu. Iya. Ini ada di awal kalimat ada ya, A besar. Ini tadi pinter tadi bilang kalau nama orang juga termasuk menggunakan huruf kapital. K untuk Clara ya. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan LKPD nomor 1 dan 2 itu membuat kalimat tanya dan menuliskan hasil wawancara. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Nah, sudah selesai, sudah 10 menit ya anak-anak, sudah berlalu sudah habis.
Nah, sekarang kita kembali ke teks bacaan ya. Nah, di bagian teks bacaan ini ada gambar apa? Kupu-kupu, Bu. Bunga mawar. Bunga mawar. Mawar. Bunga mawar. Bunga mawar. Bunga Daun. mawarnya berapa? 2. Ada Dua. Dua, Bu. Iya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang masih kuncup, dan ada yang mekar ya anak-anak. Kalian bawa penggaris ya. Bawa penggaris semuanya. Bawa, Bu. Nah, sekarang kita akan mengukur batang pohon mawar menggunakan penggaris di LKPD kalian masing-masing ya. Nah, ini kita kita ukur batang pohon mawar ini, batangnya ya anak-anak, jadi tidak akar dan tidak juga bunga ya batangnya. Kalau mengukur menggunakan penggaris kita mulai dari dari angka 0, Bu. pinter. Kita ukur sekarang sama-sama. Oh, ternyata hasilnya 3 cm. Yang satunya 4 cm. Seperti itu ya. Jadi yang ini 3 cm, yang ini 4 cm. Nah, anak-anak, tadi satuan kalau menggunakan penggaris, satuannya apa? Satuannya apa? Sentimeter ya, Bu. Oh iya, pinter, sentimeter. Sekarang kita akan mengukur menggunakan garis bilangan. Nah, kalau menggunakan penggaris tadi satuannya sentimeter, tapi kalau garis bilangan tidak ada satuannya. Ya, misalnya ini tadi diketahui 3 cm dan 4 cm, tapi kalau di garis bilangan itu 3 satuan dan 4 satuan. Begitu ya, anak-anak. Ya, sudah paham ya? Nah, ini ada cerita. Clara sedih. Yang tadi Clara itu namanya Layu, ya. Terus ia pergi ke rumah si Tini. Tini mempunyai tanaman sirih yang semakin hari semakin tumbuh, sehingga daun-daunnya semakin lebar. Clara penasaran ingin mengukur panjang daun sirih Tini. Maka ia pun mengajak Tini mengukur panjang daun sirih tersebut. Nah, ini menggunakan apa tadi anak-anak? Mengukur menggunakan Penggaris, Bu. Garis bilangan. Iya, pinter. Di sini Clara mengambil daun sirih yang kecil, sedangkan Tini mengambil daun yang lebih besar. Mereka mengukur dua buah daun tersebut menggunakan garis bilangan. Panjang kedua daun tersebut adalah 9 ya, yaitu 4 ditambah 5. Dari mana 4 ini anak-anak? Dimulai dari angka 0, kemudian di ujungnya ini ada 4 ya, itu daun sirih yang Clara ambil. Sedangkan yang dari Tini kita lanjutkan dari angka terakhir dari daunnya ya, daun Clara ya, yaitu dari angka 4 ke 9 seperti itu. Dari 4 ke 9 kita hitung dari 4 ke 5 ya. 1, 2. Ayo anak-anak hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya caranya. Nah, seperti ini, sama dengan cara Bu Guru tadi. Kita perhatikan ini. Setelah beberapa waktu, panjangnya bertambah berada di huruf B atau angka 2.
Bahan tanaman sirih ini dapat ditulis sebagai penjumlahan, yaitu 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan membuat garis bilangan seperti ini. Untuk membuat garis bilangan yaitu 2 Nah, membuat garis bilangan itu menggunakan penggaris ya anak-anak supaya lurus, begitu ya. Nah, sudah paham? Nah, anak-anak capek ya. Nah, kita tepuk dulu ya. Tepuk dulu. Kalau Bu Guru bilang kelas 3, kalian jawab baik, gitu ya. Kelas 3. Baik. Dan sikap baik kalian harus tetap semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sudah semangat ya. Semangat Ibu. Kelas 3. Baik. Baik. Ya, sekarang kita akan kerjakan LKPD. Kalian menggunakan operasi hitung menggunakan garis bilangan ya. Nah, di situ di LKPD kalian nomor 3, 4, dan 5 ya. Nah, di nomor 5 diperhatikan itu ada bahan pensil warna, kertas, penggaris. Kalian bahannya taruh di atas meja semua. Nah, bagaimana? Ada kesulitan? Tajul, ayo Tajul kerja kelompok dengan temannya ya. Iya, ini kan tanggung jawab bersama ya, harus kerja kelompok. Nah, sudah Bu Guru akan kasih waktu 10 menit. Nah, sudah waktunya habis. Ya anak-anak, kelompok siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya? Ayo tunjuk tangan. Bu Guru panggil ya. Ayo sekarang kelompok hijau. Ayo Isti, maju. Nah, ya sudah. Ini adalah dari kerjaannya kelompok hijau ya. Ini dilihat ya anak-anak. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Oh, gini. Ada pendapat dari kelompok lain? Sama? Oh iya, berarti betul. Nah, anak-anak, gantian yang presentasi ya. Oh, sudah presentasi semua ya. Sudah, alhamdulillah. Kalian sudah bagus jawaban kelompoknya. Bagus juga dan tepat. Kalian sudah juga berani untuk maju ke depan ya. Nah, sekarang kasih tepuk tangan untuk kelas 3. Mari kita simpulkan dari pekerjaan LKPD kalian bisa membuat kalimatannya ya, bisa menguraikan hasil wawancaranya, bisa menggunakan garis bilangan ya. Sekarang mari kita lihat siapa ya bintangnya yang paling banyak. Oh, ternyata kelompok merah, kelompoknya Agus, Nur, Indah, dan Rahayu. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Nah, untuk kelompok kuning dan kelompok hijau, Bu Guru kasih jempol karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan juga semangat. Jadi lebih banyak belajar lagi ya anak-anak. Nah, untuk simpulan kali ini kita telah mempelajari tentang wawancara ya, membuat kalimatannya, terus menguraikan hasil wawancara ya, menggunakan kata tanya tadi, terus menggunakan garis bilangan ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya.
kerjakan secara mandiri. Mandiri itu kerjakan sendiri, tidak boleh kerja kelompok ya. Ini anak-anak. Nah, sudah terima semua? Sudah. Nah, setelah kita bahas dan Bu Guru nilai, ternyata ada satu anak yang nilainya di bawah KKM. Ayo, Hadi, ayo Hadi, kamu harus belajar yang rajin ya, Hadi ya. Iya, Bu. Iya, belajar lebih rajin, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk yang di atas KKM, itu kalian punya bunga ya di rumah? Punya? Nah, di rumah kalian itu diukur batangnya itu berapa sentimeter ya, dibuat garis bilangan. Ya, ada yang kecil, ada yang lebih besar gitu ya. Tapi tanaman bunga ya bukan pohon yang tinggi itu, bukan ya. Tanaman bunga seperti mawar, seperti itu ya. Paham? Iya, paham. Nah, Paham, Bu. pinter. Sekarang Bu Guru ada PR ya buat kalian untuk membuat motif dekorasi daun, karena kalian kan sudah mengerjakan di PB1 kemarin motif tanaman ya, motif tanaman. Berarti sekarang PR-nya adalah motif daun ya anak-anak, dikerjakan di rumah ya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Kita belajar lagi, belajar bersama Bu Dwi lagi ya. Iya, Bu. Sekarang kita menyanyikan lagu bahasa daerah. Nah, sudah selesai menyanyikan lagu bahasa daerah. Nah, kelompok siapa tadi yang bintangnya paling banyak? Kelompok merah. Merah ya, Bu. Ya, ayo kelompok merah untuk memimpin doa. Ayo, Gus. Ayo. Siap. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Agus. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa juga mengerjakan sholat ya. PR-nya dikerjakan. Ya, Bu. Ya sudah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, halo, saya bisa dengar ya? Halo, Gimana Bu? suara saya, halo, Nggih Bu. suara saya bisa dengar ya? Halo, Nggih bisa Bu. baik, Bu Dwi, alhamdulillah Bu Dwi sudah selesai ya untuk pertemuannya. Baik, Bu Dwi, tadi waktunya sepertinya sudah cukup panjang tadi. Bu Dwi, di dalam pelaksanaan yang dilakukan Bu Dwi sudah cepat terakhir, sudah berusaha untuk melibatkan siswa, melakukan terkait dengan langkah pembelajaran, dengan video ataupun langkah pembelajaran yang lain, mengajaran mungkin Bu Dwi bisa mengambil sendiri terkait dengan pembelajaran ini di terkait penyampaian tujuan pembelajaran tadi di slide-nya banyak Bu ya tadi yang disampaikan tujuan pembelajarannya mungkin Ibu bisa lebih mempersingkat terkait dengan penyampaian tujuan pembelajaran, dan penting agar anak-anak mengerti apa nanti yang harus mereka lakukan di dalam pembelajaran tersebut, dan juga apa yang harus mereka capai, seperti itu Bu. Terus kemudian saat pembelajaran Ibu tadi menggunakan
media PPT dan juga video. Mungkin saran dalam penggunaan media PPT itu kan ada sebenarnya tadi terkait dengan wawancara, apa sih wawancara dengan itu dengan teks cerita tadi. Nah, ini mungkin juga bisa mengaktifkan siswa. Jadi bukan guru sendiri yang membaca. Jadi bisa siswa yang diminta untuk membaca secara bergantian, itu bisa membantu untuk proses anak-anak belajar membaca. Selain itu juga, nah ini biasanya kelemahan kita yang tanpa kita sadari ya dalam mengajar. Ketika kita melakukan tanya jawab pada anak-anak, nah, untuk jawabannya biasanya kita itu memancing menggunakan suku kata awal. Tadi misalkan Bu Dwi menanyakan, wawancara tadi apa ya? Wawancara adalah apa tadi saya lupa, pokoknya ibu-ibu tadi menyebutkan satu suku kata awal sehingga itu harapannya akan diteruskan siswa kan Bapak Ibu. Itu sebenarnya dalam keterampilan untuk tanya jawab kita tidak boleh. Jadi memang anak-anak kita pancing untuk menjawab secara utuh. Jadi mungkin itu yang biasa kesalahan pada kita ya, tanpa kita sadari ternyata hal itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Kemudian terkait dengan siswa yang belum tuntas tadi, mungkin ibu tidak perlu mengumumkan di depan kelas ya. Jadi anak-anak mungkin bisa yang kurang tuntas itu mungkin bisa dipanggil nanti, disemangati dalam proses menyemangati secara klasikal itu boleh, tapi mungkin tidak perlu dipanggil satu-satu namanya misalkan, karena kan bisa jadi ada anak yang akan minder seperti itu ketika mereka berbeda ketersediaan dengan teman-temannya. Terus secara keseluruhan di dalam pembelajaran yang Ibu dilakukan sudah cukup bagus. Ibu tadi ekspresinya senyum, kemudian berusaha untuk ceria. Anak-anak dibutuhkan ya. Mungkin karena Bu Dwi pertama ya, ada groupingnya, misalnya seperti itu. Nanti teman-teman yang lain yang setelah Bu Dwi bisa lanjut. Oke, baiklah untuk seperti itu ada yang bisa menyampaikan ya, terkait dengan masukan yang lain. Oke, mungkin sebagai penggantinya Bu Atik, teman-teman di sini ada yang memberikan masukan ke Bu Dwi dari tadi, silahkan. Ya, ini harus ditunjuk lagi nih ya. Yang dari yang teman-teman Bu Dwi tadi, silahkan. Is. Sudah cukup, Bu. Ya, cukup bagus. Ya, memberikan komentar teman itu bukan berarti menyalahkan ya, mencari kelemahan, tapi upaya kita untuk memberikan masukan pada teman-teman agar bisa lebih baik lagi. Ya, belum tentu memang kita yang paling baik ya, karena sudah pasti ada kurangnya. Untuk memberikan masukan itu tidak ada salahnya Bapak Ibu. Baik, kalau begitu untuk Bu Dwi, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal menunjukkannya. Ya. Baik,